Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman wartawan telah menunggu kita. Saya akan menjelaskan sedikit tentang agenda persidangan yang tadi sudah kita laksanakan. Agenda sidang tadi adalah pemeriksaan saksi ahli, di mana saksi ahli kita itu kita minta kepada Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, saksi fakta kita adalah Agi sebagai rekan dari Vanessa kejadiannya. Begitu. Ada pertanyaan? Gimana nih, Dedi? Mendengar saksi ahli MUI ya? Iya, Pak Hamdan. Bisa dijelaskan tadi persidangannya gimana tadi? Ya, saya ditanya tentang status pernikahan seorang yang dalam kondisi sudah hamil gitu kan. Dari segi hukum bahwa pernikahan saat hamil di luar nikah itu boleh. Tetapi kalau betul-betul sudah hamil, otomatis anak itu terasa pada ibunya, bukan pada ayahnya. Kalau Islam begitu. Jadi kita harus lihat fakta, apakah saat nikah itu sudah hamil atau belum. Kalau mau sudah hamil, jelas itu nasibnya pada ibu, bukan pada ayah. Itu fatwa Majelis Ulama nomor 11 tahun 2012. Jadi kita sudah mengkaji dari berbagai madhab, dari berbagai pendapat, ya, pertimbangan maslahat mafsadahnya, dari Al-Quran hadisnya, sudah kita kaji semua. Majelis Ulama memutuskan bahwa anak hasil zina itu pertama harus dihormati, dia ada anak suci. Maaf kalau misalkan orang tuanya, tapi anak itu kan suci. Jangan sampai anak itu dinistakan, apalagi ditelantarkan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau betul-betul anak hasil zina itu nasabnya pada ibu, bukan pada ayah. Pak, tadi untuk diberi hasil zina sendiri seperti apa, Pak Kiai? Jadi pertama bisa dibuktikan dari sudut medis, misalnya kan saat itu sudah sudah hamil atau belum. Kalau sudah ada fakta bahwa itu sudah hamil, berarti sudah hamil. Yang kedua misalnya ada peristiwa yang disaksikan 4 orang saksi, atau kalau yang itu suami itu ada namanya li'an, sumpah suami 4 kali. Tapi kalau kondisinya yang bersangkutan sudah meninggal, Pak Kiai, seperti apa untuk membuktikan kalau itu zina atau tidak? Ya kita nggak tahu kalau sudah meninggal ini. Tidak bisa berarti ya? Kalau sudah meninggal kita nggak tahu, kalau kecuali kalau saat itu sudah ada buktinya. Ya. Oke. Pak, tadi diberi pertanyaan sama hakim, berapa pertanyaan? Oh, banyak, karena 2 hakim tadi ya. Jadi karena saya kan keahlian di agama Islam, sehingga ya bermacam-macam yang terkait. Ya. Jadi cukup banyak. Ya. Selain soal hukum Islam sendiri, kalau situasi kondisi di keluarga itu sendiri jadi pertimbangan nggak Pak Kiai kalau dalam Islam? 2 hakim tadi ya. Jadi karena saya kan keahlian di agama Islam, sehingga ya bermacam-macam yang terkait. Ya. Jadi cukup banyak. Ya. Selain soal hukum Islam sendiri, kalau situasi kondisi di keluarga itu sendiri jadi pertimbangan nggak Pak Kiai kalau dalam Islam? Ya tetap utamanya adalah pertimbangan tadi, kalau memang itu adalah hasil zina, nasabnya pada ibu. Jadi yang punya hak untuk perwalian adalah keluarga ibu, ya. Yang punya hak asuh, ya, wajib merawat dan sebagainya. Di luar. Pak Dodi, mungkin untuk bisa menambahkan lagi bukti yang lebih. Pakai aja dulu, pakai aja. Apalagi yang mau tanya pakai aja. Ada lagi? Udah. Cukup ya. Jangan maju. Pak Dodi. Banyak yang Indra, jangan maju, Bang. Iya, tunggu. Almarhum sempat mengatakan ke jadi Mimin Udah, jangan maju. Jangan maju, boleh. sehingga beritanya bermediasi. Alhamdulillah. Iya, saya dapat kabar dari kakak saya. Kakak saya yang menikahkan Vanessa sama Bibi pada saat itu, Pak Gandhi. Kan Dedi nggak hadir, jadi dari Pak Gandhi inilah Dedi baru tahu kalau Vanessa hamil. Jadi kakak saya lah yang menikahkan sirih atau menikah agama dengan Bibi. Jadi itu. Jadi pada saat itu mungkin Vanessa takut untuk ngomong dengan Dedi. Jadi dia bicara dengan kakak saya, Gandhi. Jadi itu. Jadi Dedi tahunya dari Gandhi. Berarti selama almarhum hidup ceritanya ke Pak D ya, Dedi? Bukan ke hanya itu aja, hanya masalah kehamilan aja, bukan hanya secara keseluruhan. Ini kan bicaranya kan masalah hamil. Jadi dia bercerita kalau mau nikah sirih dengan Bibi karena alasannya sudah hamil gitu. Tapi dia tidak berani menceritakan, mungkin takut ya, sebagai anak mungkin takut bercerita ke Dedi, takut mungkin Dedi marah atau Dedi bagaimana ya.
akhirnya terjadilah pernikahan siri itu. Iya. Disebutkan hamil berapa bulan waktu itu, Dad? Enggak disebutkan, jadi nggak tahu disebut. Yang tahu itu kan Cynthia, waktu itu kan yang tes speknya kan Cynthia. Ya udah, nah, itu aja. Pas pertama kali Dedi mendengar kalau misalkan Vanessa lagi hamil, gimana nih Dedi rasanya? Agak shock waktu itu, agak shock. Ya kenapa tidak terus terang pada saat itu ya Vanessa ke Dedi. Jadi sebagai orang tua sedih juga pada saat itu, tapi ya mau bagaimana, ya sudah kejadian dan sudah nikah siri, sudah dinikahkan sama kakak saya, ya sudah apa-apa. Pak Dan tapi Dodi, tahukah ini dari bagaimana? Sebagai orang tua sedih juga pada saat itu, tapi ya mau bagaimana, ya sudah kejadian dan sudah nikah siri, sudah dinikahkan sama kakak saya, ya sudah apa-apa. Dan Pak Dodi, tapi ini tahukah dari bagaimana mungkin Vanessa? perasaan Pak Dodi sendiri ya, ini membuka lagi aib lama orang yang sudah meninggal. Apakah harus melalui cara-cara seperti ini, Pak Dodi? Ya ini kan ada pertanyaan, kan harus Ya. dijawab. Kalau nggak ada pertanyaan kan ini nggak jawab. Ini kan fakta-fakta persidangan. Gitu. Jadi bukan hanya ini, intinya bukan membuka aib, tapi ini kan fakta persidangan dan ini ditanyakan juga oleh teman-teman media di area pengadilan, ya. Jadi bukan membuka aib. Tapi Ya, sudah ya. pada saat itu mengakui bahwa itu hasil hubungannya dengan Bibi atau Atau dengar dari ini, Dad? Oh enggak selebihnya udah enggak lebih spesifik seperti itu ya, sudah artinya sudah menikah dan enggak ada pembicaraan hal-hal yang sifatnya lebih ke arah ini bukan anak siapa gitu. Tidak ada ya. Dengan hadirnya saksi dari majelis ulama, gimana nih menanggapinya? Iya itu dari Pak Hamdan tadi penjelasannya cukup memuaskan ya, tadi banyak sekali ya, saya juga jadinya jadi belajar ya dengan Pak Kiai tentang hukum agama di dalam tadi, jadi cukup puas lah. Dan tadi ada diskusi juga dengan Pak Hakim dengan Pak Kiai ya. Pak Dodi, Dedi, ini dengan permasalahan saksi ini belum faktanya, selesai. Dedi. Harapan ya? Harapan apa? Harapan untuk asuh jalan ke Dedi. Hak asuh jadi sebenarnya it nothing tulus, yang penting siapapun nantinya yang menjadi hak asuh semuanya juga untuk yang terbaik ya, untuk Gala. Jadi juga nggak terlalu ngotot juga untuk mau ini kan ikuti aja lah persidangannya. Kalau pun nanti ke Pak Faisal, syukur alhamdulillah dia kakeknya. Kalau ke Dedi ya syukur juga gitu. Dia nggak apa-apa, Gala nggak kemana-mana ya kan. Doakan aja yang terbaik untuk Gala. Pak Dodi, ini masalah Ya? Gala aja Ya. belum selesai. Pak Dodi sudah kembali dituntut. Saya sama tidak itu. mau Seperti apa? menjawab pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan pengadilan ini. Ya, mohon maaf teman-teman. Berarti jawabannya nanti di pengadilan itu aja ya, Pak Dodi. Apa? Tapi masih ada harapan ya? Masih ada harapan sih, masih ada harapan untuk Bukan itu. dalam hal rumah tangganya. Oh enggak, kan ini nggak mau jawab masalah itu ya. Kalau oke, terjadi atau nggak sedikit gimana doa ya. Iya, sedikit Oke, aja. makasih teman-teman. Sedikit apa? Doanya mungkin doa. Iya. Doain aja yang terbaik untuk rumah tangga Dedi ya, sudah ya, udah itu aja. Tapi berarti Sudah. Udah ada pengajuan, gimana tanggapannya Dan? Udah ada pengajuan di pengadilan. Iya, Dedi Iya. nggak mau jawab, tanyain ke ini aja ke Puput ya. kata Mbak Puput alasannya karena Dedi terlalu sibuk. Seperti apa, Ded? Udah. Pak Dodi, Doain kata aja ya. Ibu Puput katanya Dedi